Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas kemunculan Ad-Dajjal ya. Setelah bahas suara-suara dentuman, saya juga akan bahas kemunculan Ad-Dajjal ya. Menurut keyakinan saya, saat ini Ad-Dajjal sudah hancur, menurut saya semacam itu ya. Sudah selesai. Artinya kemunculan sudah beberapa bulan yang lalu ya, menurut saya semacam itu. Karena yang saya tahu ya seperti itu yang saya katakan ini ya, bahwa menurut keyakinan saya munculnya Ad-Dajjal ini yang paling jelas ya saat itu di tahun kurang lebih ya, menurut saya akan lupa ya, di tahun 2017-an macam itu ya. Kemudian di tahun 2019 ini ya, ini saya rasa Ad-Dajjal sudah hancur ya. Mengapa kemunculan Ad-Dajjal ini tidak serta-merta diketahui oleh orang-orang yang justru mengharapkannya ya, istilahnya justru yang mengharapnya akan memeranginya semacam itu ya. Karena apa? Kan dari kata-kata Ad-Dajjal itu kan maknanya artinya adalah kebohongan yang besar ya, kebohongan yang luar biasa semacam itu. Bukankah dimulai di tahun 2014 itu, dan khususnya di Indonesia ini muncul di tahun 2017 itu, perang hoax, perang fitnah ya. Ini benar-benar terjadi. Bukankah fenomena munculnya Al-Mahdi, yaitu peperangan yang belum dilakukan di zaman terdahulu ya, zaman sebelumnya ini tidak dilakukan peperangan semacam itu ya. Kalau dulunya perang itu dengan panah, dengan pedang misalkan ya, kemudian di tahun 2009, di abad awal 2020 ya, ini di abad 19 ini peperangan dengan memakai senjata pedil misalnya, dan nuklir misalkan semacam. Bukankah ini sudah dilakukan? Lalu seperti yang sampai pahami sendiri ya, peperangan yang dilakukan Al-Mahdi ini bukan peperangan yang seperti yang sudah dilakukan itu ya. Makanya saya sangat meyakini bahwa peperangan yang dilakukan di medsos itu merupakan peperangan yang luar biasa ya, dan itu tidak dilakukan sebelumnya ya toh. Hoax bertebaran, fitnah berterbangan, playing victim ya. Penggiringan opini, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Saya ambil contoh, misalkan penggiringan opini bahwa Pak Jokowi ini otoriter, Pak Jokowi keturunan PKI, Pak Jokowi, bukankah ini fitnah? Bukankah ini hoax? Ya, tuduhan yang tanpa dasar. Ya. Pak Jokowi orangnya ini TSM terstruktur, masif, dan sistematis semacam itu ya. Bukankah ini sudah dilakukan kemarin itu ya, di tahun 1919 ini?
2019 ini yang lalu itu ya, beberapa bulan yang lalu. Bukankah ini belum pernah dilakukan perang-perang yang sebelumnya, ya toh? Ya. Nah, memang yang sulit adalah saat fakta bahwa kenyataan yang ada adalah merupakan fakta, tapi kita menerimanya ini sulit ya, tidak bisa karena asumsi selama ini bahwa peperangan yang dilakukan ini misalkan dengan tangan kosong ya, kemudian dengan perang yang pakai tanah misalkan, atau memang perang yang tidak dilakukan dengan senjata, macam itu toh asumsi-asumsi sampean selama ini. Sehingga jika saya katakan bahwa di medsos pun bahkan saat itu buzzer misalkan ya perang medsos, yang lain menolak, kemudian yang lainnya itu menggencarkan semacam itu, bukan dengan itu perang medsos, perang urat saraf semacam itu ya. Dan itu nyata. Oleh karena itu inilah saya katakan bahwa saat ini peperangan yang dilakukan tidak seperti peperangan yang telah lalu macam itu ya. Perang medsos ini ya, inilah yang saya katakan munculnya Ya'juj Ma'juj. Bahkan di situ sudah sering saya katakan bahwa, atau yang sampean paham sendiri bahwa Ad-Dajjal ini menjanjikan surga misalkan ya, bisa menjanjikan surga, menjanjikan neraka bagi mereka yang tidak mengikutinya. Bukankah itu dilakukan di tahun yang saya katakan itu 17 sampai di tahun 19 ini, ya toh? Ya. Inilah bukti bahwa Ad-Dajjal ini sudah muncul. Dan mungkin dan saat ini saya katakan sudah berlalu ya, macam itu. Luar biasa menurut saya, luar biasa ya. Tapi sudah dikatakan kemenangan akan diberikan kepada Al-Mahdi, semacam itu toh ya. Dan yang membunuh Ad-Dajjal ini adalah Nabi Isa, semacam itu ya. Makanya ini pun juga sangat berhubungan dengan munculnya Nabi Isa, macam itu. Memang saya sangat meyakini bahwa kriteria kemunculan Isa itu tidak seperti yang sampai bayangkan selama ini, macam itu ya. Ya, yang paling pokok adalah inti dari semua yang saya katakan ini intinya apa? Ya, intinya kembalilah ke jalan Allah, semacam itu. Jangan terjebak dengan keinginan nafsu duniawi, keinginan nafsu syahwat, semacam itu. Oleh karena itu, mulailah introspeksi, mulailah berpikir apakah ibadah-ibadah yang selama ini sampai lakukan itu sudah benar menurut Allah, atau jangan-jangan sampean sudah merasa di jalannya Allah tetapi sampean tidak di jalannya. Ya, ini nanti sampean akan kecelek ya, akan kecelek. Oleh karena itu sebelum pintu taubat oleh Allah ditutup ya, jika saatnya nanti matahari terbit dari barat ya, sebelum itu terjadi marilah sampai ini kembali ke jalannya Allah,
dengan beristighfar, bertasbih, dan ya ini jangan merasa kalau sampai ini sudah paling benar semacam itu. Kenapa? Karena pengakuan yang seperti itu akhirnya sampean akan terjerumus, tetapi sampean tidak berasa. Ini yang paling bahaya, ya. Seolah-olah sampean di jalannya Allah, tetapi sampean berjalan di atas jalannya setan, sampai sampean tidak merasa. Ini yang paling nantinya akan menjadi sampean kecelek nanti kan, semacam itu. Sudah sering saya ceritakan, misalkan ceritanya Balaam bin Ba'urah misalkan ya, kemudian kisahnya ulama Barsis macam itu ya. Ini ambillah sebagai contoh-contoh konkret bahwa pengakuan seseorang atas kepandaian, atas kebenaran, atas atas sesuatu itu belum tentu benar menurut Allah. Ya, ini yang harus sampai hati-hati benar. Jika sampai ingin berfatwa, kembalilah ke jalan Allah. Ukurannya Allah, jangan ukuran menurut pengertian sampeyan. Itu loh, ya. Ini mulailah berpikir, mulailah introspeksi, ya. Agar sampean nanti tidak kecelek, ya. Oleh karena itu di tahun 2017 sampai 2019 ini bukti perang yang dilakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, ya toh. Ini sudah terjadi. Oleh karena itu saya sangat yakini bahwa saat ini pun Dajjal sudah dikalahkan semacam itu. Ini yang saya tahu semacam itu, ya. Suasana ya sudah tidak seperti yang di tahun ini, di tahun 2016 ini sampai 2019an ini, ya. Suasana kayaknya sudah kembali di jalur apa adanya semacam itu, ya. Demikian ulasan saya mengenai kemunculan Dajjal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.